Ya, Amin. Amin. shalom para kekasih Tuhan. Amin. Shalom. Ya, shalom. Ya, shalom Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting malam hari ini. Selamat malam. Dan juga teman-teman yang dengan setia mendengarkan dan mengikutinya lewat live streaming melalui YouTube. Selamat malam. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus selalu beserta dengan Bapak Ibu sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu masih tetap bersemangat, Bapak Ibu masih tetap bergairah untuk mengerjakan keselamatan yang sudah kita terima. Amin. Ya, mari Bapak Ibu kita terus mengerjakan keselamatan yang sudah kita terima, yaitu untuk kita selalu hidup di ruang Maha Kudusnya, di ruang tahta Allah, untuk hidup kudus dan semakin hari semakin kudus dan semakin kudus, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, Yesus Kristus, dan sempurna seperti Bapa yang adalah sempurna. Dan saya percaya kuasa roh dan kuasa firman akan memampukan kita untuk kita hidup kudus di sepanjang perjalanan hidup kita ini. Nah Bapak Ibu, malam hari ini saya mau menyampaikan apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada saya. Saya mau menyampaikan apa yang Roh Kudus terus perkatakan kepada saya. Ada satu kata yang terus Roh Kudus nyatakan kepada saya, yaitu korban. Nah Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan-renungan yang sudah saya sampaikan tentang korban ini melalui link YouTube yang sudah Pak Hen share lewat WhatsApp Discipleship Cell Group wilayah Barat dan Timur. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali membahas dan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-147. Dan malam hari ini saya beri tema hidupku adalah penyembahan bagian yang ke-13. Bapak Ibu siap diberkati melalui firman Tuhan malam hari ini? Berapa banyak yang mau bilang, aku rindu pesanmu Tuhan malam hari ini. Katakan amin. Dan lambaikan tangan buat Tuhan. Haleluya. Nah Bapak Ibu, beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar bersama-sama hal penting yang Tuhan ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, yang Roh Kudus terus perkatakan kepada saya untuk saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama, korban itu harus mati. Yang kedua, korban itu tidak boleh cacat. Dan malam hari ini kita akan belajar lebih dalam lagi tentang korban, tentang persembahan ini, untuk kita lebih mengerti dan lebih memahami lagi apa yang Tuhan kehendaki ketika Bapak Ibu datang di hadirat Tuhan. Ketika Bapak Ibu mencari kehadirannya, ketika Bapak Ibu mencari hadirat, ketika Bapak Ibu mencari hadirnya Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu hendak bertemu dengan Tuhan, korban itu harus yang terbaik. Bapak Ibu, setiap kali Bapak Ibu datang kepada Tuhan atau datang ke rumah Tuhan, sebenarnya Bapak Ibu sedang membawa apa? Bapak Ibu, ini yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu malam hari ini. Bapak Ibu ketahuilah bahwa kitab perjanjian lama adalah merupakan bayang-bayang dari kitab perjanjian baru. Artinya perjanjian lama itu adalah gambaran yang akhirnya di perjanjian baru terrealisasikan. Perjanjian lama tidak pernah diabaikan. Bahkan Alkitab berkata satu titik pun, satu iota pun tidak boleh ditiadakan. Tapi harus digenapi, kata Tuhan Yesus. Bapak Ibu, setiap kali kita datang kepada Tuhan atau datang ke rumah Tuhan, kita sedang membawa sacrifice. Amin. Kita sedang membawa korban. Bapak Ibu sedang membawa persembahan. Tapi pertanyaannya adalah persembahan atau korban Bapak Ibu diterima atau tidak. Dan itu yang menentukan perjalanan Bapak Ibu bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, setiap kali Bapak Ibu datang kepada Tuhan, Bapak Ibu tidak boleh datang dengan tangan kosong. Tapi Bapak Ibu harus datang dengan membawa persembahan atau korban. Dan Tuhan menghendaki korban dari Bapak Ibu. Bukan nilai dan harganya. Bukan Bapak Ibu.
bukan dari jumlah yang besar, tapi adalah hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu, minggu yang lalu saya sudah kasih tahu Bapak Ibu. Di dalam perjalanan hidup orang Yahudi, semua anak laki-laki Yahudi yang sudah berumur 12 tahun, mereka akan mulai diajari dan mulai dikenalkan kepada Tuhan. Kitab pertama yang mereka harus hafal, kitab pertama yang mereka harus pelajari, kitab pertama yang diperkenalkan adalah kitab Imamat. Bukan kitab Kejadian, bukan kitab Keluaran. Jadi Bapak Ibu, semua anak-anak Yahudi yang berumur 12 tahun, semua harus mempelajari kitab Imamat. Sehingga apa Bapak Ibu? Sehingga sejak dari anak-anak mereka menjadi cerdas. Mereka menjadi luar biasa. Karena sejak dia umur 12, mereka sudah dikenalkan dengan namanya kitab Imamat. Nah Bapak Ibu, apa isi kitab Imamat ini Bapak Ibu? Kitab Imamat isinya adalah bagaimana engkau membawa korban untuk menghadap Tuhan. Kitab Imamat isinya adalah bagaimana engkau mendekati Tuhan dengan kekudusan. Kitab Imamat isinya adalah bagaimana engkau mau bertemu dengan Tuhan dengan rasa takut dan gentar di hadapan Tuhan. Itulah Imamat. Dan itu terus dari umur 12 tahun istilahnya dicekokin dengan firman yang bernama kitab Imamat. Bagaimana engkau menghadap Tuhan? How to approach God? Bagaimana engkau harus menghampiri Tuhan? Bagaimana engkau harus mendekati Allah yang Maha Kuasa dengan rasa takut dan gentar? Bapak Ibu, hari-hari ini banyak orang Kristen, khususnya aliran karismatik, hari ini terlalu meremehkan ketika mereka mau ketemu dengan Tuhan atau menghadap Tuhan. Bapak Ibu, karakter dari kitab Imamat adalah engkau dibawa untuk mendekat kepada Tuhan. Tetapi hari-hari ini orang Kristen seringkali pick and choose. Pilih-pilih Tuhan. Pilih-pilih kitab. Pilih-pilih firman. Aku maunya Tuhan yang baik. Aku maunya Tuhan yang penuh dengan kasih. Bapak Ibu, dia panjang sabar. Dia penuh belas kasihan. Merciful. Penuh kemurahan. Ada perjanjian kasih setia. Yes, absolutely right. Semuanya itu benar. Tapi Bapak Ibu juga harus kenal dengan sisi Tuhan yang lain. Bahwa Tuhan itu kudus. Bahwa Tuhan itu Tuhan yang cemburu. Ketika umatnya sujud menyembah kepada ilah lain. Atau beribadah kepada ilah-ilah lain. Dia akan membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya. Dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Bapak Ibu harus mengenal Tuhan yang berkata dia adalah Tuhan yang memiliki sisi murka. Dia adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Terus ya. Bapak Ibu, banyak orang tidak mau mendengar khotbah tentang persembahan, tentang korban. Banyak orang hanya mau mendengar khotbah tentang namanya berkat. Bapak Ibu hanya mau mendengar Tuhan yang baik, yang penuh dengan kasih setia. Sebagai gembala yang baik. Bapak Ibu, Yesus datang kedua kali tidak datang sebagai gembala. Dan bukan sebagai penembus. Tetapi Yesus datang kedua kali sebagai raja dan hakim. Dan ini harus Bapak Ibu pahami dengan benar. Bapak Ibu, hari-hari ini banyak orang Kristen ingin memilih. Firman Tuhan mana yang cocok untuk dia. Hari ini banyak hamba Tuhan, banyak para pendeta ingin memilih. Mereka memilih berkhotbah tentang apa yang biasa mereka alami. Mereka berkhotbah tentang apa yang sudah mereka alami. Dan itu yang mereka khotbahkan. Tanpa mereka sadari, mereka tidak sedang menceritakan. Mereka tidak sedang menggambarkan Tuhan secara utuh. Seperti mata uang yang memiliki dua sisi. Dia Tuhan yang penuh kasih, panjang sabar, dan penuh dengan belas kasihan. Tapi dia juga Tuhan yang kudus.
Dia juga Tuhan yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan kepada anak-anaknya. Dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membencinya. Dia Tuhan yang maha adil. Bapak Ibu, seringkali orang ketika mendengar tentang persembahan, mereka alergi. Mereka tidak terima. Apalagi ketika berkata tentang persepuluhan. Mereka bilang, duit lagi. Ini duit lagi. Betul Bapak Ibu? Itu udah nggak penting. Itu zaman perjanjian lama. Sekarang kita kan ada di perjanjian baru. Bapak Ibu, banyak orang hanya mengambil satu ayat firman Tuhan. Dan kemudian dia berkata, sudah tidak zamannya lagi. Ada juga yang hanya mau mendengarkan firman Tuhan dari sisi kasih. Kalau Bapak Ibu tidak setia, Tuhan tetap setia. Dia hanya mau mendengar Tuhan yang setia. Tentang kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Tapi kalau Bapak Ibu sebagai anak-anak Tuhan dan hanya memilih dan mencari kebenaran firman Tuhan yang nyaman buat Bapak Ibu, Bapak Ibu nggak akan pernah kenal Tuhan secara utuh. Bapak Ibu harus mengenal Tuhan dari semua sisi. Dan bukan hanya mengenal Tuhan dari sisi bagaimana kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Tapi Bapak Ibu juga harus mengenal Tuhan dari sisi Tuhan yang lain. Bahwa Tuhan itu kudus. Bahwa Tuhan itu Tuhan yang cemburu. Ketika umatnya sujud menyembah kepada ilah lain. Atau beribadah kepada ilah-ilah lain. Dia akan membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya. Dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Bapak Ibu harus mengenal Tuhan yang berkata dia adalah Tuhan yang memiliki sisi murka. God is our consuming fire. Tuhan kita adalah api yang menghanguskan. Tapi ia adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Bapak Ibu jangan hanya memilih yang nyaman, yang enak buat Bapak Ibu. Tapi mari kita mengenali pribadinya secara utuh. Kalau Bapak Ibu mau mengenal Tuhan secara pribadi yang utuh, Bapak Ibu harus mengenal Tuhan dari dua sisi. Amin. Dia adalah Allah yang penuh kasih, penuh belas kasihan, tapi dia juga Allah yang kudus. Dia Allah yang adil. Yang setuju katakan amin. Nah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu datang kepada Tuhan, datang menghadap Tuhan, Bapak Ibu tidak boleh datang menghadap Tuhan dengan tangan kosong. Tapi Bapak Ibu harus membawa persembahan kepada Tuhan. Bapak Ibu harus membawa korban kepada Tuhan. Bapak Ibu, di sini saya tidak berbicara tentang masalah uang. Tapi saya sedang berbicara tentang masalah sikap hati. Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu datang kepada Tuhan, pada saat Bapak Ibu datang ke rumah Tuhan, pada saat Bapak Ibu beribadah kepada Tuhan, saya mau kasih tahu Bapak Ibu, bagaimana awalnya, kenapa orang datang ke rumah Tuhan. Bapak Ibu, itu adalah perintah yang keempat, yang tidak boleh Bapak Ibu tiadakan. Firman Tuhan mengatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam kitab Keluaran pasal 20, ayat yang ke-8 sampai ke-11. Keluaran pasal 20 ayat yang ke-8 sampai ke-11 mengatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isi, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Nah Bapak Ibu, ini adalah perintah.
Dan tidak boleh ada satupun firman Tuhan yang ditiadakan, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan hari-hari ini, Bapak Ibu, banyak orang Kristen, orang percaya, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus, tidak lagi menjaga sikap hatinya ketika menghadap Tuhan. Atau datang ke rumah Tuhan. Hari ini banyak orang Kristen berkata dengan gampang, nggak perlu kok, nggak perlu datang ke rumah Tuhan, nggak perlu beribadah, kan sudah bisa dengar YouTube. Di rumah saja, nggak ribet, nggak susah. Pakai daster, bisa sisiran, pakai celana pendek, sambil ngemil, minum kopi, enak, nggak masalah. Bapak Ibu, hari ini orang asal-asalan, gampangan seperti itu. Bapak Ibu, pertanyaannya, pertanyaan saya, kalau Bapak Ibu hidup di perjanjian lama, bisakah Bapak Ibu bertemu Tuhan dengan sikap hati yang seperti itu? Tidak Bapak Ibu. Tidak bisa Bapak Ibu. Tapi kan kita ada di zaman anugerah, Pak. Tuhan sudah berubah, Pak. Tuhan di perjanjian lama dan Tuhan di perjanjian baru sudah beda, Pak. Berubah, Pak. Bapak Ibu, Alkitab berkata di dalam surat Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Surat Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8 mengatakan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, surat Ibrani pasal 13 ayat 8 mengatakan, Tuhan yang dulu, Tuhan yang sekarang, dan Tuhan yang akan datang tidak pernah berubah. Termasuk sifatnya, Pak? Iya, termasuk sifatnya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengenal Tuhan dengan benar, setiap hari, setiap jam, setiap waktu, setiap minggu, itu adalah hari-hari yang Bapak Ibu tunggu-tunggu untuk bertemu dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu akan selalu rindu akan Tuhan dan selalu ingin berjumpa dengan Tuhan untuk membawa persembahan kepada Tuhan, untuk membawa korban kepada Tuhan. Haleluya. Nah Bapak Ibu, poin yang kedua yang akan saya sampaikan, kenapa persembahan Bapak Ibu, korban Bapak Ibu ditolak? Bapak Ibu, ini bukan masalah uang. Ini masalah persembahan. Ini masalah korban Bapak Ibu yang ditaruh di atas mezbah. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan tabernakel Musa, setiap kali orang menghadap Tuhan di ruang Maha Kudusnya, di tempat di mana tabut perjanjian berada, dan di depannya ada ruang kudus. Dan di depannya lagi ada pelataran. Dan di situ, di pelataran ada yang namanya burnt sacrifice, korban bakaran. Dan setiap orang yang menghadap Tuhan harus melewati yang namanya korban bakaran. Dan di depannya ada imam. Dan Alkitab berkata, kitab perjanjian lama tidak boleh ditiadakan. Satu titik pun, satu iota pun tidak boleh ditiadakan. Dan Yesus datang untuk menggenapinya. Karena kitab perjanjian lama adalah bayang-bayang untuk perjanjian baru. Dan perjanjian baru adalah pengenapan. Maksudnya apa, Pak? Setiap kali engkau menghadap Tuhan, setiap kali engkau datang ke rumah Tuhan, engkau bertemu Tuhan, ada yang namanya burnt offering, tempat korban bakaran. Dan ketika Bapak Ibu membawa korban itu bisa diterima atau ditolak. Setiap kali Bapak Ibu menghadap Tuhan, dan Bapak Ibu mau bertemu dengan Tuhan, harus melewati sesuatu. Harus membawa sesuatu. Dan orang kaya membawa sapi. Di dalam kitab Imamat dituliskan, orang menengah akan membawa kambing domba, dan orang miskin akan membawa burung merpati. Dan kalau tidak bisa akan membawa burung tekukur. Karena setiap orang yang menghadap Tuhan, yang mau bertemu dengan Tuhan, tidak bisa datang dengan tangan kosong. Atau dengan tangan hampa. Bapak Ibu, Alkitab berkata bahwa korban dengan sikap hati yang benar, itulah yang Tuhan kehendaki.
Tapi kalau Bapak Ibu menghadap Tuhan dengan membawa korban, dengan motivasi ingin kaya, ingin sukses, ingin diberkati, itu yang salah Bapak Ibu. Bapak Ibu, setiap kali Bapak Ibu membawa persembahan, membawa korban, sebenarnya untuk apa Bapak Ibu? Untuk menjaga hubungan Bapak Ibu dengan Tuhan. Untuk menjaga relationship Bapak Ibu dengan Tuhan. Bapak Ibu, ini bukan masalah uang. Tapi ini masalah ketika Bapak Ibu datang dan mau menghadap Tuhan, dan Bapak Ibu tidak boleh datang dengan tangan kosong. Bapak Ibu tidak boleh datang menghadap Tuhan dengan tangan hampa. Jadi Bapak Ibu di dalam perjanjian lama dikatakan, orang kaya harus membawa sapi. Sapimu umur berapa? Lebih dari 3 tahun, ditolak Bapak Ibu. Orang kelas menengah membawa kambing domba. Dombamu umur berapa? 1 tahun. Ditolak. Harus 3 bulan. Matanya ada yang buta. Ditolak. Kakinya ada yang patah. Ada yang luka. Ditolak. Anggota tubuhnya ada yang cacat. Ditolak. Dan persembahannya harus sempurna Bapak Ibu. Karena ini untuk Tuhan. Dan si pembawa korban itu sendiri yang menyembelihnya. Sambil mengucapkan dosa-dosanya. Dia tatap dombanya dan dia ucapkan, hari ini kau yang harus menanggung semua dosa dan kesalahan. Worshipper atau pembawa persembahan ini, pembawa korban ini, dia sendiri yang menyembelih. Dan imam yang ada di depan burnt sacrifice, di depan korban bakaran, dia yang selanjutnya membawa korban daging domba itu. Lalu ia membakarnya. Dan korban yang sedang dibakar itu naik ke atas dan membumbung naik. Dan Tuhan mencium sweet aroma. Tuhan mencium aroma yang harum di hadapannya. Bapak Ibu, apakah Tuhan suka dengan daging yang dibakar? Daging stik yang dibakar. Dan ada aroma yang harum. Bukan dagingnya yang dibakar Bapak Ibu. Bukan dombanya yang dibakar Bapak Ibu. Bukan merpatinya yang ditaruh dan dibakar Bapak Ibu. Bukan binatang yang dipotong lehernya kemudian darahnya dicurahkan dan kemudian binatang itu kemudian dibakar dan sampai tercium aroma yang harum dan naik di hadapan Tuhan. Bukan karena itu. Tapi Tuhan mencium aroma dari orang pembawa korbannya. Karena orang ini telah mempersiapkan dirinya dan telah membawa korban yang terbaik. Korban yang tidak bercacat dan tidak bernoda dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Dan dia datang membawa korban karena dia mau menghadap Tuhan. Dan Tuhan melihat sikap hatinya. Dan Tuhan berkata, dia membawa korban dengan sikap hati yang benar di hadapan. Haleluya. Bapak Ibu, saya mau tanya, kalau hari ini Bapak Ibu harus membawa domba, Bapak Ibu bisa bayangkan? Nah Bapak Ibu, sebagai umat perjanjian baru, apa yang dimaksud dengan korban yang tidak bercacat dan tidak bernoda dan tidak bercela Bapak Ibu? Bapak Ibu, korban yang bagaimana yang harus Bapak Ibu bawa di hadapan Tuhan yang tidak bercacat, tidak bernoda dan tidak bercela itu Bapak Ibu? Roma pasal 12 ayat 1 mengatakan, mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Surat Roma pasal 12 ayat 1, firman Tuhan mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu, saat Bapak Ibu datang ke rumah Tuhan, kenapa Bapak Ibu datang ke rumah Tuhan? Because I want to meet God. Karena saya mau bertemu dengan Tuhan. Dengan membawa korban apa Bapak Ibu? Tubuh Bapak Ibu. Sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan
Dan Tuhan melihat hati Bapak Ibu. Dan Tuhan berkata, dia membawa persembahan dengan hati yang benar di hadapanku. Dan itu adalah ibadah yang sejati. Karena Bapak Ibu tidak datang ke rumah Tuhan untuk mencari nasabah. Karena Bapak Ibu tidak datang ke rumah Tuhan untuk mencari teman. Karena Bapak Ibu melayani Tuhan dengan bermain musik dan bukan untuk show off. Bukan untuk mencari pujian dari manusia. Tetapi Bapak Ibu datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku datang membawa korban hatiku kepadamu. As a living sacrifice. Sebagai korban yang hidup. Dan aku mau menghadap Engkau. Aku mau bertemu dengan Engkau. Inilah persembahanku dan korbanku. Dan Tuhan mencium sweet aroma yang harum. Karena Bapak Ibu datang dengan motivasi yang benar. Haleluya. Bapak Ibu, jangan sampai korban Bapak Ibu ditolak. Karena Bapak Ibu datang ke rumah Tuhan, mau ketemu pacar Pak, mau cari job Pak, mau supaya kaya Pak. Bapak Ibu dengar baik-baik. Bapak Ibu harus kembali dan datang kepada Tuhan dengan motivasi yang benar. Bapak Ibu harus membawa korban yang benar. Bapak Ibu harus membawa korban yang terbaik. Karena Bapak Ibu datang untuk menyembah. Bukan dengan motivasi supaya Bapak Ibu menjadi kaya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu datang ke rumah Tuhan, bukan ingin bertemu dengan Tuhan, tapi kepengen kaya, korban Bapak Ibu itu cacat. Kalau Bapak Ibu datang ke rumah Tuhan untuk mencari job, untuk mendapat upah, untuk dapat berkat, anak cucu diberkati, hidup diberkati, Bapak Ibu itu cacat. Kalau Bapak Ibu datang ke rumah Tuhan untuk cari teman, lalu pergi hang out dengan teman Bapak Ibu, korban Bapak Ibu cacat. Bapak Ibu dengar baik-baik. Korban yang kita persembahkan adalah ekspresi. Siapa engkau sebenarnya di hadapan Tuhan. Pemberian itu harus keluar dari hatimu dan kesanggupanmu untuk mentaati Tuhan. Korban adalah untuk menjaga hubunganmu dengan Tuhan. Bapak Ibu, sekali lagi saya mau sampaikan pada Bapak Ibu. Pada saat Bapak Ibu membawa korban, korban yang Bapak Ibu persembahkan adalah merupakan ekspresi siapa Bapak Ibu sebenarnya di depan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau orang Kristen tidak pernah membawa korban di hadapan Tuhan, artinya dia tidak sedang menjaga hubungannya dengan Tuhan. Tetapi korban Bapak Ibu yang ditaruh di atas mezbah pada saat Bapak Ibu menghadap Tuhan, itu adalah ekspresi Bapak Ibu yang sebenarnya di hadapan Tuhan. Itulah korban yang keluar dari hati Bapak Ibu dan dari kesanggupan Bapak Ibu. Dan itu adalah karena ketaatan Bapak Ibu kepada Tuhan. Karena kecintaan Bapak Ibu kepada Tuhan. Bapak Ibu, jangan pernah membawa korban kepada Tuhan dengan terpaksa. Karena korban Bapak itu pasti ditolak Tuhan. Kalau Bapak Ibu bawa korban asal-asal, gampangan, seperti Kain, korban Bapak Ibu ditolak. Bapak Ibu, korban adalah untuk menjaga hubungan Bapak Ibu dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, Tuhan selalu minta yang paling berharga dalam hidup Bapak Ibu. Dan Tuhan berkata, bawa korban untuk menghadap aku. Dan jangan datang dengan tangan hampa. Bawa yang paling berharga di hidup Bapak Ibu. Sakit Bapak Ibu, sakit. Motor satu-satunya Tuhan persembahkan padaku. Sakit Bapak Ibu, sakit. Dan Tuhan bilang, kalau nggak sakit, kalau nggak sampai mencucurkan darah, itu bukan korban. Namanya korban itu harus mencucurkan darah. Dan itu yang menyakiti Bapak Ibu. Itu yang namanya korban. Sakit Tuhan. Ya, sakit Tuhan. Bapak Ibu, perhatikan apa yang ditulis Alkitab. Dari mezbah, demi mezbah, demi mezbah, demi mezbah, demi mezbah. Bapak Ibu harus taruh korban.
Bapak Ibu harus mati setiap hari. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk membuat hati Bapak Ibu tidak akan pernah cinta kepada akar dari segala kejahatan, yaitu cinta kan uang atau mamon. Dan Tuhan mau lihat Bapak Ibu lebih cinta kepada siapa? Bapak Ibu cinta kepada Tuhan atau cinta kepada harta Bapak Ibu? Bapak Ibu cinta kepada Tuhan atau Bapak Ibu cinta kepada tabungan deposito Bapak Ibu? Bapak Ibu, orang yang berani menaruh korban buat Tuhan dan memberi yang terbaik buat Tuhan, yang tidak bercacat dan tidak bernoda, tidak pernah anak cucunya akan meminta-minta. Amin. Karena dia Tuhan yang bertanggung jawab. Dia Tuhan yang akan pelihara hidup Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu, Kain tidak pernah membawa korban yang Tuhan mau. Kain membawa korban yang menurut dia, saya suka. Apa itu? Buah dan sayur. Tapi Habel membawa korban anak kambing domba yang sulung, yang baru berumur 3 bulan. Yang blameless, yang tidak bercacat, dan yang unspot, yang tidak bernoda dan tidak bercacat, dan bercela, yang dia taruh di atas mezbah dan dibakar. Karena ayahnya pernah bicara, yang menamaikannya dengan Tuhan adalah kambing domba yang disembelih dan darahnya tercurah. Bukan dari buah dan sayur seperti Kain lakukan, dan persembahannya ditolak. Korbannya ditolak. Habel persembahannya diterima, korbannya diterima, dan Habel didapati berkenan di mata Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena korbannya. Nah Bapak Ibu, kesalahan yang pertama yang Kain buat adalah, satu, karena dia membawa korban yang salah. Kain tahu dia harus membawa kambing domba, tapi dia bawa sayur dan buah. Bapak Ibu bisa bayangkan? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan tabernakel Musa, pada saat Bapak Ibu menghadap Tuhan, harus dengan darah yang tercurah. Harus dengan kambing domba. Dan tiba-tiba engkau membawa sayur dan buah. Dan engkau taruh di atas mezbah. Anda bisa ngerti perasaan Tuhan. Kenapa korban Kain ditolak? Bapak Ibu bisa ngerti? Bapak Ibu mau menghadap Tuhan, tiba-tiba Bapak Ibu seperti Kain. Bapak Ibu naruh sayur dan buah. Bapak Ibu, Adam hidup 930 tahun dan Kain lahir di saat Abraham berumur 100 tahun. Dan Adam hidup bersama Kain selama 830 tahun. Adam sudah ngajarin Kain yang bisa mendamaikan papa dan mama dengan Tuhan adalah domba yang disembelih. Dan kulitnya dibuat menjadi pakaian. Dan pakaiannya diberikan kepada papa dan mama. Sehingga kami dapat terhindar dari dosa. Dan dosa kami di cover. Dosa kami di cover. Kata cover itu artinya ditutupin. Ditutupin dengan darah. Dan Kain nggak mau tahu. Aku nggak mau kerja kalau hasil kerjaku tidak bisa aku makan. Karena hari itu orang belum makan daging. Mereka masih makan buah dan sayur. Dan aku bisa nikmati. Tapi kalau kambing dan domba pada saat itu adalah pekerjaan yang konyol. Kok kerja, tapi hasilnya nggak bisa dinikmati. Tapi Habel, begitu bapaknya cerita, Adam bercerita, itu yang membuat papa berjalan dengan Tuhan lagi. Habel berikhtiar, pelihara kambing dan domba. Dan dia naikkan korban di atas mezbah. Kambing domba yang sulung
3 bulan umurnya, yang laki, yang blameless, tidak bercacat, unspot, tidak bernoda, tidak bercerak, dinaikkan, dan Tuhan mencium sweet aroma. Dan Tuhan mengindahkan korban Habil. Tetapi Tuhan menolak korban Kain. Bapak Ibu tahu kenapa korban Kain ditolak? Karena Kain tidak pernah memberi yang terbaik. Korbannya asal-asalan, gampangan. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Sekarang kita akan masuk ke poin yang kedua. Kenapa korban Kain ditolak? Selain dia tidak memberi yang terbaik, sikap hatinya salah. Bapak Ibu perhatikan, apa arti nama Kain? Nama Kain itu artinya apa? Nama Kain itu artinya adalah possession, milik. Artinya saat kau punya perusahaan, saat kau punya rumah, saat kau punya mobil, saat kau punya motor, ini aku yang beli. Ini aku yang beli, itu aku yang beli, dan itu milikku. Bapak Ibu, saya mau sampaikan sekali lagi. Nama Kain itu artinya kepemilikan, ownership, punyaku, milikku. Nama Kain artinya bukan artinya steward atau pengelola. Bukan Bapak Ibu. My possession, ini milikku. Perusahaan ini yang ngerintis saya. Aku yang kerja keras, aku yang banting tulang sehingga keluargaku jadi kaya raya. Bapak Ibu, itu hukum. Kerja keras, banting tulang, dan engkau diberkati, itu hukum. Hukum tabur tuai. Hasil kerja dan keringatmu itu yang menghasilkan semuanya. Tapi begitu engkau berkata, rumah itu aku yang berikan kepadamu, nak, itu bukan dari Tuhan. Itu hasil kerja kerasku. Karena keringatku. Bapak Ibu tahu, itu sayur dan buah yang kau taruh di atas mezbah. Wah, ngeri Pak. Ya, ngeri. Bapak Ibu, kalau engkau mempunyai sikap hati memiliki, kalau engkau mempunyai sikap hati dan merasa bahwa engkau yang merintis dari awal, engkau merasa yang mengusahakannya, engkau merasa yang kerja keras, engkau yang banting tulang, engkau yang merintis perusahaan dari awal, engkau yang mengawali, engkau yang memulai, dan engkau berhak mengatur semuanya, aku pokoknya tidak mau jatuh ke tangan orang lain selain keluargaku, selain anakku. Saudara, engkau merasa itu memiliki. Saudara, engkau merasa itu milikmu. Dan itu Kain, Bapak Ibu. Tapi kalau engkau berkata, bukan, aku bukan pemilik, aku hanya pengelola. Itu sikap hati yang benar. Begitu Tuhan berkata, persembahkan, nak, mobilmu. Dan engkau berkata, ini bukan punyaku Tuhan, tapi ini milikmu. Taruh motormu, nak, ini bukan punyaku Tuhan, dan ini milikmu. Aku hanya bendahara. Aku hanya pengelola. Itu yang kau kasih Tuhan. Sikap hatimu itu benar. Bapak Ibu, seorang yang bekerja keras mungkin dia akan menjadi seorang yang sukses. Karena dia telah bekerja dengan banting tulang. Dan dengan jerih lelah untuk mendapatkannya. Tapi kalau Bapak Ibu bayangkan ketika harta kekayaan itu ditipu. Ratusan juta, bahkan miliar. Orang itu pasti kolaps Bapak Ibu. Dan jatuh sakit. Karena jerih payahnya ditipu orang. Karena engkau merasa itu milikmu. Tapi kalau engkau berkata, berkat Tuhan yang menjadikan aku kaya, susah payah tidak menambahinya, uangmu dimakan orang, engkau berkata, Tuhan yang memberi, dia Tuhan yang bisa mengambil. Seperti Ayub berkata, aku datang telanjang, aku pulang dengan telanjang. Kau tidak pernah mengingini, kau tidak pernah memiliki apa yang ada hari ini tanganmu. Dan setiap Tuhan kasih sesuatu,
Entah itu pabrik, entah itu perusahaan, entah itu rumah, entah itu mobil tangan, entah itu motor. Engkau tidak pernah berkata, ini punyaku Tuhan. Dan Tuhan berkata, lepaskan. Karena kalau tidak engkau akan terikat. Karena akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Jangan pernah engkau merasa memiliki. Tuhan, sakit aku mendapatkan ini. Tuhan, sakit aku mendapatkan barang yang satu ini. Tuhan, sakit aku berjerih payah untuk mendapatkan pekerjaan ini. Aku harus banting tulang. Lepaskanlah. Tidak Tuhan. Sampai mati aku akan genggam. Dan engkau mati dengan kesalahan dan korban yang salah seperti Kain. Tapi kalau engkau berkata, bukan aku Tuhan. Tapi ini semua engkau yang memberi. Kalau engkau tidak memberkati aku tidak akan seperti ini. Lepaskan. Diambil orang nggak apa-apa. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dan Tuhan bisa memberi lagi. Bapak Ibu, mana yang menjadi sikap Bapak Ibu? Bapak Ibu, saat hatimu tidak terikat dengan harta, di situ tingkap-tingkap langit terbuka. Tapi kalau Bapak Ibu masih berkata, aku kerja keras untuk ini. Aku kerja keras untuk ini Tuhan. Dengan berkeringat, aku dapatkan ini Tuhan. Masakan kau minta? Masakan kau minta Tuhan? Tuhan bilang lepaskan. Bapak Ibu bisa melepaskan? Bapak Ibu, kalau Tuhan beri sesuatu di tanganmu, jangan genggam terlalu erat. Kalau engkau pegang terlalu erat, engkau akan sakit pada saat dia minta. Karena dia akan membuka jarimu satu persatu. Sakit Tuhan. Iya, anakku. Satu persatu. Dia akan buka tanganmu satu persatu. Bapak Ibu, bukan karena usahamu. Bukan karena kerja kerasmu. Bukan karena aku pandai. Bukan karena aku punya banyak relasi. Bukan karena aku kuat, gagah, dan karena kepandaianku. Tapi Tuhanlah yang memberkati Bapak Ibu. Dan ketika engkau memiliki semuanya, engkau harus berkata, engkau yang memberi. Dan engkau yang berhak mengambil. Haleluya. Bapak Ibu, itu arti nama Kain. Memiliki. Bapak Ibu bisa nggak? Setiap hari kau punya rumah, kau punya harta, kau punya pabrik, kau punya perusahaan, kau punya mobil, kau punya motor, punya semuanya. Dan kau berkata, Tuhan, ini bukan milikku. Ini milik. Dan kapan saja kau boleh ambil. Itu Habel, Bapak Ibu. Bapak Ibu, mari kita akan baca ayat firman Tuhan di dalam surat 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-12. Ayat ini membuka semuanya tentang Kain. Kenapa surat Yohanes ini berkata, jangan pernah tempuh jalannya Kain? Jalannya apa, Pak? Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Surat 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-12 mengatakan, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat. Bapak Ibu stop dulu. Bapak Ibu, Kain ini asalnya dari mana? Dari si jahat. Bapak Ibu saya mau tanya, Kain ini jahatnya di mana? Kain membunuh, Pak. Ya, tapi Alkitab berkata sebelum Kain membunuh, dia sudah jahat. Bapak Ibu perhatikan, di Alkitab tidak ada tertulis tentang Kain. Kecuali dia membunuh dan tentang korban bakarannya. Bapak Ibu, jahatnya Kain di mana sebelum membunuh? Dan Alkitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 12 ini berkata, dia berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Jadi Bapak Ibu sebelum membunuh adiknya, dia sudah dikatakan jahat. Dan Alkitab hanya menulis tentang apa
sebelum membunuh, Bapak Ibu. Apa yang ditulis Alkitab tentang Kain sebelum membunuh, Bapak Ibu? Yaitu tentang korban. Jadi Tuhan ketika melihat korban Kain, dan itu dikatakan jahat. Kenapa? Karena Kain tahu memberi yang terbaik, dan Kain mau memilih cara yang gampang. Cara yang mudah, yang asal-asalan untuk menghadap Tuhan. Dan itu jahat, Bapak Ibu. 1 Yohanes 3:12 mengatakan, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Bapak Ibu tahu, sebab segala perbuatannya di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan full of labors. Hardship, penuh dengan kerja keras dan susah payah. Bapak Ibu pasti marah dengan saya dengar kata ini. Full of labors, hardship. Dan Alkitab menulis, dan perbuatan adiknya benar. Bapak Ibu, saya baca ini, bingung. Dan akhirnya saya ngerti. Kenapa Tuhan berkata, I rejected and his offering. Aku menolak Kain dan aku menolak korbannya. Bapak Ibu, Tuhan itu tolak dua. Dia tolak Kain dan dia tolak korbannya. Karena Alkitab berkata, segala perbuatan Kain adalah jahat. Artinya jahat adalah full of labors. Yang artinya, ini semua karena hasil usahaku. Ini semua karena jeripayahku. Dan aku mendapatkan semua ini. Bapak Ibu paham? Bapak Ibu, begitu semuanya hilang, Bapak Ibu akan kolaps. Betul? Tapi kalau engkau berkata semua ini dari Tuhan dan bukan milik, karena engkau Tuhan, aku bisa seperti ini. Sehingga perusahaanku menjadi semakin besar. Aku punya rumah, aku punya mobil. Karena engkau Tuhan dan bukan aku. Aku tidak pernah merasa diriku mampu dan sanggup. Bukan karena keringat dan jeripayahku. Tapi ini semua karena engkau. Dan ketika Bapak mengerti ayat itu, berkat itu, Tuhan yang menjadikan ku kaya. Susah payah tidak menambahi. Tapi begitu engkau keluar dari ayat itu, engkau pasti habis. Bapak Ibu, setiap korban di hadapan Tuhan harus naik dan menjadi aroma yang wangi, yang harum di hadapan Tuhan. Dan tidak bau daging, tidak bau keringat. Pak, ini firman Tuhannya keras. Ya nggak apa-apa lah. Akalnya adalah apa Bapak Ibu? Alkitab cuma nulis satu. Jahatnya Kain di mana? Pak. Alkitab berkata, sebelum dia membunuh, dia sudah jahat. Jahatnya adalah pada saat dia memberi korban. Bukan keluar dari yang terbaik, tapi asal-asalan. Ibrani 11 ayat 4a mengatakan, mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Ibrani pasal 11 ayat 4a mengatakan, karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik. Artinya acceptable. Habel disebut memberi korban yang lebih baik. Acceptable. Korban yang berkenan daripada Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian. Bapak Ibu tahu? Pada saat Habel memberi korban yang lebih baik, yang berkenan, Allah berkata, ia memperoleh kesaksian.
ia memperoleh evidence. Dia mempunyai bukti di hadapan Tuhan bahwa Habel benar. Karena Allah berkenan akan korban persembahannya. Dan oleh iman, dia masih berbicara kepada Tuhan sesudah dia mati. Allah berkenan karena korban persembahan. Haleluya. Bapak Ibu, bukan masalah uang yang banyak yang engkau taruh di atas mezbah, tapi adalah yang keluar dari hati. Yang seperti apa pada saat kau taruh. Bapak Ibu, ada satu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu seduit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak dari semua yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Seluruh nafkahnya. Bapak Ibu, mungkin ini adalah uang 2.000 terakhirmu. Dan engkau bilang sama anak-anakmu, ini uang terakhir, nah. Dan kau taruh di atas mezbah. Dan naik membumbung di hadapan Tuhan. Tapi ada orang yang ngasih uang banyak dan dia berkata, ya persembahan lagi. Ya persembahan lagi. Tapi dia transfer. Ditolak Bapak Ibu. Bapak Ibu, sikap hati inilah yang menentukan. Terpaksa Pak saya memberinya. Ditolak. Harus dengan freely. Harus dengan sukarela. Kalau terpaksa, ditolak. Dan itu bau yang menyengat di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, ketika Elia disuruh Tuhan pergi ke Sarfat, setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, coba ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah itu kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah. Buatlah seperti yang engkau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar yang kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan dia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya.
tepung dalam tebayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantara Nabi Elia. Bapak Ibu, setiap apapun yang Tuhan taruh dalam genggaman tangan, jangan pernah merasa itu adalah punya, tapi ini adalah dari Tuhan. Dia yang memberi, dia juga yang bisa mengambil. Kita lahir telanjang, dan kita pulang dengan telanjang, dan tidak bawa apa-apa. Jangan pernah kau merasa itu punya. Amin. Nah Bapak Ibu, kesalahan Kain yang kedua adalah dia merasa itu adalah kepunyaanku, hasil kerja kerasku. Surat Ibrani berkata, Habil membawa korban yang lebih baik. Bapak Ibu, satu kali ada seorang perwira datang dan ia berkata kepada para tua-tua Yahudi, tolong jemput Yesus. Aku nggak layak ketemu sama Tuhan Yesus. Hambaku sedang sakit. Aku seorang kafir. Aku bukan orang Yahudi. Aku tidak layak bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Aku nggak layak. Aku kotor. Aku najis. Dan ia memohon kepada tua-tua Yahudi. Tolong bicarakan kepada Yesus. Kalau hambaku di rumah sakit keras, sekiranya dia sudi datang ke rumahku dan menyembuhkan hamba. Kemudian tua-tua Yahudi datang kepada Yesus dan berkata, Tuhan, dia layak engkau tolong. Dan Yesus berkata, siapa dia? Perwira Roma Tuhan. Kenapa? Amanya sakit. Dan kemudian tua-tua itu berkata, Tuhan, orang ini yang membantu pembangunan bait Allah ini. Kata Yesus, oh ya. Bapak Ibu, korban menjaga hubungan dengan Tuhan. Dan Alkitab berkata, Tuhan Yesus pergi ke rumah perwira itu. Di perjalanan perwira itu merasa dirinya nggak layak. Dia kirim sahabatnya dan ngomong sama Tuhan Yesus. Tuhan nggak perlu engkau susah-susah ke rumahku. Tetapi ucapkan sepatah kata saja. Dan hambaku akan sembuh. Dan sahabat perwira itu berlari dan berkata kepada Yesus, Tuhan, kau nggak perlu ke rumah. Dia merasa dirinya nggak layak untuk menjamu Tuhan. Melepaskan tali kasutnya pun tidak layak. Kau hanya ucapkan satu kata saja kepada hambaku. Dan hambaku akan sembuh. Kata Tuhan Yesus, besar iman. Dan Tuhan berkata, belum pernah aku mendapatkan iman sebesar ini di antara orang Israel. Bapak Ibu, apa yang menggerakkan Tuhan untuk datang ke rumah perwira itu? Para tua-tua Yahudi berkata, dia sudah membantu pembangunan rumah ibadat kami, Tuhan. Korbanmu menjaga hubunganmu dengan Tuhan. Contoh yang lain, Pak. Cornelius. Cornelius adalah seorang Romo, orang Itali. Dia sedang berdoa. Tiba-tiba malaikat datang. Muncul di depannya. Dan malaikat berkata, mari Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam surat Kisah Para Rasul pasal yang ke-10, ayat yang ke-4b dan ke-5. Surat Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat 4b sampai ke-5 mengatakan, mari Bapak Ibu kita akan baca. Ya, akan saya bacakan. Surat Kisah Rasul pasal 10 ayat 4b sampai 5. Jawab malaikat itu,
semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah. Dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang pergi menjemput Petrus. Dan Petrus datang ke rumah Cornelius, Bapak Ibu. Kenapa Petrus akhirnya datang ke rumah Cornelius? Bapak Ibu nanti bisa baca ceritanya. Karena korban Cornelius telah naik ke hadirat Tuhan. Dan Tuhan mencium aroma korban itu. Apa itu Bapak Ibu? Sikap hatinya. Sikap hatinya Bapak Ibu. Contoh yang ketiga Bapak Ibu. Daud. Seluruh bangsanya kena tulah. Gara-gara Daud menghitung pasukannya. Dia menghitung seluruh Israel. Dan Tuhan marah. Aku hadapan 3 perkara kepadamu. Bapak Ibu tahu? Tuhan katakan pilih. Dan Daud dengan hatinya dia berkata, aku berdusta. Aku yang bertanggung jawab. Tapi kenapa bangsaku yang kena tulah? Bapak Ibu tahu apa pilihan Daud? Biarkan aku jatuh ke tangan Tuhan yang hebat. Karena di tangannya itu penuh dengan belas kasihan. Dan kemudian tulah itu mewabah. Menghajar orang Israel. Dan Daud melihat dan menangis. Tuhan, ini dosaku. Ini salahku. Aku yang ngitung Bapak. Tuhan, kenapa mereka harus mati semua? Dan Alkitab menulis. Tuhan saat itu sedang murka. Dan Daud melihat. Malaikat Tuhan berdiri di antara bumi dan langit. Dengan pedang terhunus di tangannya. Yang diacungkan ke atas Yerusalem. Ini Bapak Ibu kita akan membacanya. Di dalam kitab 1 Tawari pasal 21 ayat yang ke-16. Kitab 1 Tawari pasal 21 ayat 16 mengatakan. Ketika Daud mengangkat mukanya. Maka dilihatnya malaikat Tuhan berdiri di antara bumi dan langit. Dengan di tangannya pedang terhunus. Yang diacungkan ke atas Yerusalem. Lalu dengan berpakaian kain kabung. Sujudlah Daud dan para tua-tua. Bapak Ibu perhatikan. Apa yang dilakukan Daud Bapak Ibu? Lalu Daud lari ke pengirikan Orman. Alkitab berkata. Nanti Bapak Ibu bisa baca di dalam surat 1 Tawari. Pasal yang 21 sampai pasal 24. Dan Tuhan berkata. Bawa korban. Dan Daud pergi ke pengirikan Orman. Dan Daud berkata, beri aku sapimu, beri aku semua persiapan untuk mezbah. Bahkan kayu, api, dan persiapan semuanya. Dan Ornan berkata, aku menghadap seorang raja yang hebat dan besar, rajaku Daud. Dan aku persiapkan semuanya. Sapi yang terbaik, mezbah yang terbaik, kayu, api, semuanya aku siapkan. Aku siapkan semuanya. Dan raja nggak usah bayar. Dan Daud berkata apa Bapak Ibu? I will not to come to the Lord. Aku tidak akan pernah datang kepada Tuhan dengan tidak membayar harga. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Kitab 1 Tawari pasal 21 ayat 24 dan 25. Kitab 1 Tawari pasal 21 ayat 24 dan 25 mengatakan, tetapi berkatalah Raja Daud kepada Ornan, bukan begitu, melainkan aku akan membelinya dengan harga penuh, sebab aku tidak mau mengambil milikmu untuk Tuhan, dan tidak mau mempersembahkan korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Ayat 25, maka Daud memberikan kepada Ornan sebagai bayaran tempat itu 6 emas sebesar 600 shikal. Bapak Ibu, tidak ada yang namanya tidak membayar atau gratisan. Membawa korban persembahan kepada Tuhan itu
Harus ada harga yang dibayar. Dan itu dibayar oleh Daud. Karena Daud ngerti bagaimana menghadap Tuhan. Karena Daud ngerti bagaimana approach to God. Karena dia tahu bagaimana menghampiri Tuhan. Harus ada korban. Dan bayar harga. Dia bayar harga. Dan dia bayar semuanya. Bapak Ibu, Daud tahu bagaimana menjaga hubungannya dengan Tuhan. That cost me nothing. Yang tidak ada harganya, aku tidak mau. Daud bayar. Dan dia naikkan korban. Dan Tuhan mencium sweet aroma. Dan dikatakan, itulah Tuhan berhenti. Malaikat sarungkan pedang dan kembali ke surga. Korban menghentikan tulah. Bapak Ibu, hari ini orang Kristen datang bertemu dengan Tuhan. Ya sudahlah, nggak masalah lah. Saya nggak punya apa-apa. Bapak Ibu, sikapmu itu menentukan sweet aroma atau bau. Bapak Ibu, siapa yang ingin tahu bau? Mari kita baca Yesaya pasal 1 ayat 13. Bagaimana Tuhan mencium bau korban orang Israel itu kejijikan bagi Tuhan. Kitab Yesaya pasal 1 ayat 13 mengatakan, bagaimana Tuhan mencium bau korban orang Israel. Itu kejijikan bagi Tuhan. Sebab baunya adalah kejijikan. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh. Sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu datang kepada Tuhan, Bapak Ibu melayani dengan sikap hatimu salah. Bau Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu datang beribadah dan mencari proyek dengan relasi. Bau Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu datang kepada Tuhan supaya kaya. Bau Bapak Ibu. Jangan datang kepada Tuhan dengan sikap yang salah. Ya sudahlah. Bau Bapak Ibu. Jangan sampai korban persembahanmu ditolak. Tapi datang dan menghampiri Tuhan dengan attitude yang benar. Dengan sikap yang benar. Dan Tuhan mencium sweet aroma korban persembahan itu. Bapak Ibu, satu kali Abraham diuji oleh Tuhan. Bawa anak satu-satunya yang kau miliki. Yang paling kau cintai. Ke sebuah gunung yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan Abraham berkata, yes Lord. Kemudian dia bawa anaknya. Selama 3 hari perjalanannya. Anakku satu-satunya yang paling aku cintai. Dan anaknya berkata, Pak, di sini ada kayu dan api. Korbannya mana, Pak? Dan Abraham menjawab, Tuhan yang akan menyediakan. Ha? Bapak Ibu, Abraham menjerit. Hatinya nangis. Hatinya remuk. Dan dia bawa Ishak naik ke atas gunung. Dan pada saat dia bawa Ishak, Ishak bertanya lagi, mana korbannya, Pak? Korbannya kamu, nak. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca kitab lain, kitab Yaser, dan kitab ini tidak termasuk dalam terjemahan LAI, Ishak itu menyerahkan diri, Bapak Ibu. Ikat, Pak. Ikat, Pak. Ikat, Pak. Ikat aku. Kenapa, nak? Supaya aku tidak memberontak. Kenapa Papa lakukan ini? Karena aku tahu Papa lakukan ini karena Papa mau taat kepada Allah. Allah Yehova. Untuk menyembah dia. Dan kalau ini korban yang berkenan, aku terima. Ikat aku, Pak. Supaya aku tidak berontak. Bapak Ibu, Ishak itu naik sendiri ke atas mezbah.
Dia tidur sendiri di atas mezbah dan kemudian diikat oleh Abraham. Dan Abraham mengambil pisau dan berkata, ini korban yang kau minta Tuhan. Dan begitu Abraham menarik pisaunya, surga menggelegar. Abraham, Abraham, aku tahu sekarang bahwa engkau lebih mencintai aku Tuhan daripada anakmu. Dan mulai hari ini keturunanmu secara jasmani akan menduduki seluruh dunia. Dan hari ini terbukti Bapak Ibu. Bangsa Yahudi menduduki dunia. Gara-gara siapa? Gara-gara korban Abraham naik di hadapan Tuhan. Bapak Ibu nanti bisa baca di Kejadian 22 ayat 17. Korban adalah membawa engkau dan menjaga hubunganmu dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu berkata, uang lagi, uang lagi. Tuhan berkata, aku nggak butuh uangmu. Aku butuh hatimu. Taruh korbanmu dengan sikap yang benar. Bapak Ibu, berikan korbanmu dari hatimu. Dengan segenap hatimu. Dan jangan dengan terpaksa. Dan jangan katakan, aku terpaksa Tuhan. Jangan Bapak Ibu. Tapi katakan, Tuhan, ini korbanku. Biar naik menjadi aroma yang harum. Yang bisa kau cium. Ini korbanku yang keluar dari hatiku. Dan tidak pernah aku memberi dengan terpaksa. Karena aku betul-betul mencintai. Dan aku mau memberi dengan segenap hati. Bapak Ibu, Elia ketika di Gunung Karmel, Bapak Ibu nanti bisa baca Kejadian pasal 18 ayat 20 sampai 39. Elia membawa korban dan satu bangsa bertobat. Amin. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan, kitab Kejadian berbicara tentang korban. Kitab Keluaran berbicara tentang korban. Imamat apalagi? Korban, 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 korban. Kitab Bilangan berbicara tentang korban. Kitab Ulangan berbicara tentang korban. Semua berbicara tentang korban. Korban, korban, korban. Dan puncaknya adalah Yohanes pasal 3 ayat 16. Yang berkata, mari Bapak Ibu kita akan baca. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16a. Firman Tuhan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Untuk jadi apa Bapak Ibu? Untuk menjadi korban. Bapak Ibu, tidak ada korban yang terbaik yang pernah dunia beri selain Tuhan Yesus yang menjadi korban. Dan setiap kali Bapak Ibu bawa korban yang terbaik, Bapak di surga ingat akan putranya. Kau sedang memberi yang terbaik. Seperti Bapamu pernah memberi Tuhan Yesus bagi dunia ini. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus, Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus, Tuhan. Bapak, ini korban anak-anakmu malam hari ini. The sacrifice of praise. Korban pujian penyembahan kami. Kami datang dengan hati yang tulus untuk menyembah yang maha kuasa. Terimalah penyembahan kami ya Tuhan.
Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu datang ke rumah Tuhan untuk menghadap Tuhan, jangan dengan tangan hampa. Tapi Bapak Ibu harus membawa korban yang terbaik. Itulah tubuhmu. Dan Bapak Ibu harus datang dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Jangan datang kepada Tuhan dengan asal-asalan. Jangan datang kepada Tuhan dengan tidak membawa sacrifice. Jangan datang kepada Tuhan dengan tidak membawa korban untuk ditaruh di atas mezbah. Bapak Ibu, setiap kali Bapak Ibu berani menaruh yang paling berharga di atas mezbah, Bapak Ibu di surga ingat siapa? Ingat Tuhan Yesus yang pernah ditaruh di atas mezbah. Ingat Tuhan Yesus yang telah mati di Bukit Golgota. Inilah anakku yang kukasihi. This is my only begotten son. Anakku satu-satunya laki-laki yang paling aku cintai. Yang aku serahkan buat dunia. Dan setiap kali ada orang yang mau menyerahkan yang satu-satunya. Yang paling berharga. Yang menyentuh dan merobek hatinya. Dan Bapak ingat. Ia seperti anakku yang pernah aku berikan kepada dunia. Dan korban Bapak Ibu naik. Dan menjadi aroma yang harum di hadapan Tuhan. Dan menjadi korban yang indah di mata Tuhan. Bapak Ibu, mezbah tidak boleh sepi. Di atas mezbah harus selalu ada korban bakaran. Supaya api itu terus menyala, membara, on fire. Dan itu harus ada korban yang harus ditaruh di atasnya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau memiliki hubungan yang manis dengan Tuhan, taruh korban yang terbaik di atas mezbah setiap hari. Maka korban Bapak Ibu akan naik. Akan naik dan membumbung tinggi di hadapan Tuhan. Di hadirat Tuhan. Dan Tuhan mencium sweet aroma yang dipersembahkan. Bapak Ibu, mari kita bawa hidup kita untuk terus kita letakkan di atas mezbah dan menjadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang tidak bercacat dan tidak bernoda. Menjadi dupa yang harum di hadirat Tuhan. Tuhan, aku membawa hidupku sebagai penyembahan kepada Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Ku persembahkan bagimu sebagai penyembahan. Hidupku adalah penyembahan bagimu. Hidupku adalah penyembahan bagi Tuhan. Amin. God bless you all. Nah Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini. Dan di akhir dari renungan ini, saya menaikkan satu pujian lagi. Termasuk Tuhan Maha Kudus. Biarlah pujian ini boleh memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu, kita angkat pujian ini bersama-sama. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku
Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini, dan Bapak Ibu bisa mengikuti dan mendengarkan kembali renungan yang akan saya sampaikan minggu depan dalam Zoom meeting Evangelist Planner ini. Dan saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran ini akan mengubah hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Dia adalah firman yang hidup, dia adalah firman yang kuat, dia adalah firman yang tajam, yang menembus setiap dimensi kehidupan. Apapun, sekalipun, walaupun bagaimanapun hidup Bapak Ibu. Percayalah, ketika Bapak Ibu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. God bless you all. Nah, silakan Bapak Ibu kalau ada yang menambahkan atau ada yang bertanya, nanti Pak Heinz dan Pastor Lepri yang akan menjawabnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan kembali mengucap syukur buat renungan yang sudah kita dengar dan yang sudah saya sampaikan, dan kita akan berdoa. Bapak dalam surga, mengucap syukur dan terima kasih kalau malam hari ini hamba-Mu boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu pada kami. Tuhan, kami bersyukur Tuhan Kau sudah mengungkapkan apa yang menjadi isi hati-Mu malam hari ini. Kau sudah mengajar kami untuk kami selalu membawa korban yang terbaik di atas mezbah. Korban yang tidak bercacat, yang tidak bernoda. Dan biarlah korban itu boleh naik di hadapan Tuhan, menjadi sweet aroma yang harum dan yang berkenan di hadapan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu malam hari ini. Berikan kepada kami, terus singkapkan apa yang menjadi kerinduan untuk hamba-Mu boleh sampaikan kepada setiap anak-anak-Mu di dalam meeting malam hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, dan sebentar kami akan melanjutkan untuk kami boleh berdiskusi atau sharing. Tuhan yang akan memimpin kami sampai selesai malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari Bapak Ibu yang sudah diberkati dapat kebenaran firman Tuhan malam hari ini, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Ya. Amin. Amin. Ya, Terima Bapak kasih Ibu. Pak Stefan. Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Ada yang mau menambahkan?